Wa ilas samai kaifa rufi'at, ya. Bagaimana langit yang tinggi itu, ya, kalau kita keluar itu ya. Itu yang kita batas kita ngelihat itu bukan langit loh ya. Bukan langit yang dimaksud itu, gitu. Itu adalah batas pandangan manusia. Yang di atas itu paling ada awan, ada awan atau dan sebagainya, ada bintang. Padahal langit itu di atasnya bintang kan, kayak gitu. Nah, sebesar itu tanpa tiang coba, gitu. Coba kita lihat ini, kita bikin aula ini cuman 10 kali 10, begitu ya. Itu bisa berdiri tegak, ini atapnya itu kan karena ada tiang-tiangnya 2 meter atau 2 meter sekali, 2 meter setengah satu, itu sehingga bisa tidak runtuh. Coba kalau langit itu yang sebesar luar biasa besarnya kayak gitu, itu tidak runtuh, tidak ya bisa berdiri dengan tegak seperti itu. Nah, ini kan manusia nggak akan mungkin bisa menciptakan. Pasti kan nggak mungkin ada dengan sendirinya, kan nggak mungkin loh. Ini aula juga nggak mungkin ujuk-ujuk ada gitu kan, nggak mungkin. Begitu juga dengan bintang, begitu juga dengan langit. Langit itu nggak mungkin ada ujuk-ujuk ada gitu, pasti ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan itu pasti ya yang Maha Pencipta, gitu ya. Yaitu kalau kita nanti akan mengimani keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa'adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqil hasanin. Para ikhwan fillah arsyadani warahmatullah, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini atau pagi hari ini kita bisa berkumpul. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada pagi hari ini membawa kepada keberkahan kehidupan kita. Baik, pada kesempatan pagi hari ini ingin kita sampaikan berkaitan dengan tadabbur Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk memikirkan apa saja yang terjadi ataupun apa saja yang ada di sekitar alam raya ini. Dengan perintahnya, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk memperhatikan, merenungkan bagaimana unta itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperhatikan unta atau merenungkan, memikirkan, mentafakuri, mentadaburi salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu unta. Perintahnya hanya satu, tetapi maksudnya adalah untuk memerintahkan semua. Berarti ya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memperhatikan supaya kita bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan kerbau, kuda, kambing, domba dan sebagainya. Bahkan kita juga harus memperhatikan bagaimana itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nyamuk, ya. Allah menciptakan nyamuk itu bagaimana?
di logika kita itu sulitnya kan luar biasa ya. Kalau kalau di pikiran kita bikin unta itu kan besar, kerbau itu kan besar, ada matanya kelihatan, terus mulutnya kelihatan, tenggorokan bisa dipelajari anatomi tubuhnya, makan ke tenggorokan, terus nanti ke lambung, lambung kanan, lambung kiri, kayak gitu ya. Nanti baru ke kotoran, kayak gitu. Tapi coba kalau Allah menciptakan nyamuk, ya, padahal di nyamuk itu juga Allah Subhanahu Wa Taala pasti menciptakan mulut. Seberapa kecilnya mulut coba, ya, mulut nyamuk. Terus itu juga perlu pencernaan dari mulut itu untuk makan. Makan itu nanti dicerna di dalam tubuh. Alat pencernaan yang ada di nyamuk seperti apa? Bahkan nyamuk itu kan ada jantan, ada betina. Berarti kan perlu bikin alat kelamin, ya. Alat kelamin nyamuk dan alat kelamin jantan nyamuk dan alat kelamin betina itu seperti apa? Ya gitu ya. Nah, maka kita harus memperhatikan seperti itu. Nah, kalau kita mau memperhatikan itu, maka kita akan semakin meyakini bahwasannya Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pencipta. Terus wa ilas samai kaifa rufi'at, ya. Bagaimana langit yang tinggi itu, ya, kalau kita keluar itu ya, itu yang kita batas kita ngelihat itu bukan langit loh ya, bukan langit yang dimaksud itu, gitu. Itu adalah batas pandangan manusia, yang di atas itu paling ada awan, ada awan atau dan sebagainya, ada bintang. Padahal langit itu di atasnya bintang kan, kayak gitu. Nah, sebesar itu tanpa tiang coba, gitu. Coba kita lihat ini, kita bikin aula ini cuman 10 kali 10, begitu ya. Itu bisa berdiri tegak, ini atapnya itu kan karena ada tiang-tiangnya, 2 meter atau 2 meter sekali, 2 meter setengah satu, itu sehingga bisa tidak runtuh. Coba kalau langit itu yang sebesar luar biasa besarnya kayak gitu, itu tidak runtuh, tidak ya bisa berdiri dengan tegak seperti itu. Nah, ini kan manusia nggak akan mungkin bisa menciptakan. Pasti kan nggak mungkin ada dengan sendirinya, kan nggak mungkin loh. Ini aula juga nggak mungkin ujuk-ujuk ada gitu kan, nggak mungkin. Begitu juga dengan bintang, begitu juga dengan langit. Langit itu nggak mungkin ada ujuk-ujuk ada gitu, pasti ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan itu pasti ya yang Maha Pencipta, gitu ya. Yaitu kalau kita nanti akan mengimani keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala, terutama dalam hal rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat, ya. Bagaimana gunung-gunung itu, gitu ya. Gunung-gunung itu bisa tegak, ya. Bisa tegak. Loh, kalau kita mau mendirikan kayak gini saja ini bisa jatuh nih ya, kayak gini. Padahal nggak seberapa tingginya. Padahal gunung itu tingginya itu ribuan kilometer, ya. Gunung Slamet saja yang ada di sini di belakang saya itu tingginya itu 3.300 sekian di atas permukaan laut. Tingginya kan tinggi sekali, ya gitu. Itu bisa tegak seperti itu ya, tidak roboh gitu ya, tidak roboh, tidak tidak bergeser. Kalau di dalam geografi itu memang ada bisa geser sedikit gitu, tapi kan secara kasat mata ya tetap aja di situ, nah, gitu ya, tidak runtuh, juga tidak atasnya itu nanti patah kayak gitu, tidak bisa. Ya. Terus juga terus wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat, dan ini bumi itu dihamparkan, gitu ya. Bagaimana bumi itu dihamparkan. Ini juga kita perlu bagaimana ini bumi itu ada itu seperti apa kayak gitu ya. Kalau mungkin kita nggak pernah ya. Konon itu kalau orang yang berjalan di pasir itu, di padang pasir itu, sejauh mata memandang itu bisa kayak lautan, gitu ya. Lautan tapi lautan pasir, tidak ada tumbuhan, tidak ada apa, adanya cuman mungkin debu-debu yang berterbangan kayak gitu. Itu kok bisa seperti itu kayak gitu ya.
Dan kalau kita lihat di peta itu, ya, daratan yang sebesar luas kayak gitu saja, gitu ya, itu hanya sepertiga dari lautan. Ya, lautan itu kan otomatis tempat yang cekung untuk menampung air, kayak gitu kan. Itu kan antara daratan dengan lautan itu lebih banyak lautannya, lebih luas lautannya. Itu kan kalau kita mau berpikir ke sana itu nanti akan timbul apa namanya? Timbul keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pencipta. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam ayat ini supaya kita memperhatikan apa yang ada di alam sekitar kita ini, ya, di alam raya ini, di sekitar kita itu apa yang kita lihat kita harus mentadabburi. Harapannya nanti semakin tumbuh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya juga Allah memerintahkan kita untuk bertadabbur, bertafakur, memikirkan ciptaannya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu tidak memberikan manfaat, gitu ya, tidak memberikan pahala, tidak memberikan keutamaan. Keutamaannya jelas, ya. Keutamaannya itu kalau kita mau memikirkan hal tersebut, nanti kita kembalinya kalau kita benar, gitu ya, lurus dalam bertadabbur, nanti ke ujung-ujungnya nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama meyakini tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala atau tentang pekerjaannya Allah Subhanahu wa taala ini. Dan keutamaan yang lain, kalau kita mau berpikir seperti itu, kayak gitu ya, itu kita mendapatkan pahala yang luar biasa, gitu ya, pahala yang luar biasa. Dan ini ibadah yang gampang, tapi jarang, karena kegampangan itu jarang yang melaksanakan. Rasulullah SAW itu bersabda begini, sekejap engkau berpikir memikirkan alam raya ini, maka itu lebih baik daripada 1000 kali rakaat sholat sunnah, gitu ya. Kita kan mungkin semalam belum ada lah ya yang pernah sholat malam 1000 rakaat, gitu kan. Sholat sunnah 1000 rakaat kayaknya belum ada lah kita, gitu ya. Saya juga belum pernah. Mau 11 rakaat juga kadang nyampe, kadang nggak nyampe, kayak gitu ya. Maka kita bisa mendapatkan pahala 1000 rakaat dengan cara apa? Dengan cara kita memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan nanti kita, ya, ciptaan-ciptaan yang lain di samping Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung, lautan, binatang-binatang, Allah Subhanahu wa taala juga suruh memperhatikan kita tentang kejadian yang terus berulang. Seperti apa? Yaitu ya malam dan siang, ya. Oh iya, malam dan siang, gitu ya, terjadi. Nah, dan di dalam Al-Quran itu nanti akan ada itu ya, ayat-ayat yang berkaitan dengan malam dan siang. Manfaatnya apa, gitu ya? Adanya malam dan siang, manfaatnya ada apa? Salah satunya manfaatnya yaitu kita bisa jadi tahu umur kita, ya. Kita jadi bisa kapan itu kapan bisa berjanjian, kayak gitu ya. Coba kalau kita tidak ada malam dan tidak ada siang, kan tidak ada waktu, ya kan? Tidak ada waktu. Kita tidak tahu, tidak ada umur, ya. Saya ini sudah umur 40 tahun lebih, gitu ya. Karena apa saya bisa diketahui bahwa umur saya itu sudah 40 tahun lebih? Karena memang saya sudah melewati beribu-ribu pergantian malam dan siang, ya. Karena ada pergantian malam dan siang, nanti kita jadi tahu, oh sehari semalam itu sehari semalam, gitu ya, itu ada 24 jam, gitu kan, itu satu hari. Kalau nanti malam dan siang lagi 24 jam lagi berarti 2 hari, gitu kan. Begitu terus 3 hari, 4 hari, sampai kalau 1 pekan 7 hari. Terus berganti siang dan malam. Kalau sudah 30 hari, 30 malam, itu namanya 1 bulan, gitu kan. Terus berganti siang dan malam. Kalau sampai sudah 365 hari, itu jadi hitungannya 1 tahun, gitu kan. Nah, 1 tahun tambah 365 hari lagi 2 tahun. Nah, sampailah saat ini saya sudah umurnya 40 tahun lebih, gitu ya. Maka manfaat
ya. Samping nanti ada manfaat yang lain, adanya siang dan malam. Manfaat ada siang dan malam itulah ada kehidupan, ya. Nah, nanti akan kita bahas apa saja manfaat siang dan malam dalam kehidupan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keutamaan, keberkahan, keistiqomahan dalam senantiasa menuntut ilmu. Salah satunya yaitu tentang tadabbur Quran. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.